Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa like, share, dan komen. Para pedagang terlihat tidak puas dengan keputusan ketua sekte. Sementara itu, Ketua Paviliun Kong masih memeriksa bukti kepemilikan tersebut, berharap ada celah yang dapat dimanfaatkan. Ia tidak menerima keabsahan buku keuangan itu dan menyuruh ketua sekte membuktikan keasliannya. Ketua sekte telah menduga hal ini sebelumnya. Oleh karena itu, ia telah mengundang ahli agensi keuangan dan ekonomi sekte Plum Blossom. Hunyung datang dan menjelaskan semua bukti dengan jelas satu persatu. Ia bahkan telah mengirim separuh buku keuangan ini ke kantor pemerintahan beberapa hari yang lalu untuk diperiksa. Hal itu membuat ketua Paviliun Kong terkejut. Ia sadar, jika prajurit pemerintahan mulai mengambil alih bisnis ketika mereka sedang tidak ada, maka semuanya akan berakhir. Dan semua itu telah direncanakan ketua sekte dari jauh hari. Mengingat kinerja pemerintahan yang hanya memerlukan 2 hari untuk memeriksa keaslian, itu berarti prajurit pemerintah kemungkinan sengaja menunggu para pedagang pergi sebelum mengambil alih bisnis. Ketua sekte memarahi semua pedagang dan mengusir mereka secara tidak hormat. Kini mereka telah tamat. Semuanya akan berakhir ketika mereka kembali ke kota. Kebencian dan dendam mendalam memenuhi pikiran ketua Paviliun Kong. Ia berjanji tidak akan membiarkan masalah sampai di sini saja. Pedagang Kong memutuskan untuk segera kembali ke kota, meninggalkan kelompok pedagang yang mendukung sekte Plum Blossom yang masih berdiri di sana. Bisnis yang merupakan kepemilikan sekte tetap akan kembali ke sekte. Namun ketua sekte mengizinkan para pedagang yang mendukungnya untuk melanjutkan bisnis dan mengambil keuntungan secara adil. Ia mempersilahkan para pedagang tersebut untuk masuk dan mengobrol lebih lanjut tentang pembagian keuntungan. Meskipun begitu, masih terlihat rasa bersalah yang mendalam di hati para pedagang. Di sisi lain, Chun Myung sangat marah ketika mendengar ketua sekte memberikan kekayaan berupa 1 gerobak koin kepada para pedagang sebagai bentuk rasa iba. Chun Myung yang brutal, tidak berniat memberikan kekayaannya sepeser pun kepada para perampok tersebut. Sementara itu, pedagang yang diusir terlihat sedang menarik gerobak yang berisi harta. Salah satu pedagang yang kelihatan kesal mengingat kejadian yang menimpanya baru saja. Saat mereka kembali ke rumah, ada prajurit pemerintahan yang telah berhasil menyita semua aset mereka. Ia menyalahkan semua nasib tragisnya kepada pedagang Kong. Pedagang Kong masih menuduh buku keuangan tersebut adalah palsu, dan berusaha menyuap pemerintahan setempat agar bekerja sama dengan mereka. Pedagang Kong mengajak pedagang lainnya untuk pergi ke kota Luoyang, mengumpulkan kembali kekuatan, lalu membalaskan dendam mereka. Sayangnya, seluruh perbincangan tersebut didengarkan oleh Chun Myung yang telah menyamar menjadi perampok. Pedagang Kong menyuruh Chun Myung untuk pulang jika tidak ingin kehilangan nyawa. Namun, melihat Chun Myung yang tahu lokasi mereka tepat setelah kembali dari sekte Plum Blossom, pedagang Kong dapat menebak bahwa Chun Myung berasal dari sana. Pedagang Kong menyuruh beberapa penjaganya untuk membalaskan dendamnya kepada Chun Myung. Para penjaga tidak ragu melaksanakan perintah. Mereka melesat maju ke arah Chun Myung. Ternyata, pergerakan Chun Myung lebih cepat. Ia melompat dan menghadang salah satu penjaga secara tiba-tiba, lalu memukul para penjaga tersebut dengan gagang pedang. Chun Myung, tanpa kesulitan, berhasil menghajar mereka dengan mudah. Pergerakannya yang cepat membuatnya sulit terdeteksi. Setelah selesai dengan para penjaga, kini Chun Myung menghampiri para pedagang. Namun tidak disangka, pedagang Kong memiliki seni bela diri dan berniat menghabisi Chun Myung saat itu juga. Pedagang Kong melesat maju memberikan serangan pertama. Chun Myung terlihat masih santai, tidak menganggap serius kemampuan bela diri seorang pedagang. Benar saja, serangan pedagang Kong dapat dihindari, hanya dengan melompat sedikit ke belakang. Pedagang Kong semakin tersulut emosi ketika melihat raut wajah Chun Myung yang semakin meremehkannya. Bahkan wajah Chun Myung terlihat sangat mengantuk saat bertarung dengannya. Dan lagi, serangan pedagang Kong dapat ditahan hanya dengan menggunakan ujung gagang pedang. Chun Myung mengalirkan sedikit energi internalnya untuk menekan tangan sang pedagang, menyebabkan luka serius yang memaksanya menarik tangannya kembali. Sadar serangan menggunakan tangan tak berhasil, pedagang Kong mengalirkan energi ke kaki kirinya.
melepaskan tendangan kuat yang dipenuhi energi internal lebih besar dari sebelumnya. Meskipun begitu, serangannya tak mengenai siapapun di sana. Chun Myung telah menghilang dari tempat ia berdiri. Kemudian muncul secara tiba-tiba dari belakang pedagang Kong. Pedagang Kong refleks menggunakan tangan kirinya untuk menyerang. Namun berhasil ditahan Chun Myung dengan teknik yang sama. Membuat tangannya kembali kesakitan menerima serangan energi internal Chun Myung. Chun Myung sudah memperingatkannya untuk tidak melawan. Dan inilah akibatnya jika tak mendengarkan perintahnya. Pedagang Kong tak paham mengapa hal ini bisa terjadi. Chun Myung tak terlihat cepat dan kuat. Ia awalnya yakin bisa mengalahkan 10 orang seperti dirinya. Namun entah kenapa, setiap serangan yang dilancarkannya dihindari dengan sangat mudah. Chun Myung bergerak dengan waktu yang tepat, arah yang tepat, seakan setiap pergerakannya dapat dibaca sebelum serangan dilancarkan. Chun Myung bahkan dapat mempermalukan lawannya sesuka hati. Tiba-tiba Chun Myung meregangkan otot lehernya, pertanda ia memasuki mode serius. Pedagang Kong heran mengingat Chun Myung tak membantu sekte Plum Blossom selama ini. Padahal ia memiliki kemampuan yang sangat hebat. Namun Chun Myung tak ingin basa-basi lebih lama. Ia ingin menginterogasi pedagang Kong dengan membuatnya babak belur. Belum sempat pedagang Kong mencerna maksud perkataannya, Chun Myung telah bergerak maju, mengincar kelemahan di lutut kirinya. Namun saat Chun Myung mendekati, ia malah menyerang bahu kanannya. Teriakan kesakitan menggema riang di udara. Belum sempat pedagang Kong sadar apa yang terjadi, Chun Myung telah melancarkan tekniknya tepat di arah kepalanya. Yakin serangan itu mengincar kepalanya, pedagang Kong menangkis dengan lengannya. Sayangnya tebakannya kembali salah. Chun Myung menusuk leher pedagang Kong dengan gagang pedang, membuatnya batuk hebat dan kesulitan bernapas. Ia mulai kehilangan kesadaran secara perlahan. Pandangannya buram. Ia tak berdaya selain menerima serangan Chun Myung dengan telak. Kini pedagang Kong mengalami luka parah. Chun Myung tak berhenti di situ saja. Ia mencabut pedang dari sarungnya. Ia perlahan mendekati pedagang Kong yang lemas tak berdaya. Tanpa segan, Chun Myung mengayunkan pedangnya, berniat mengambil nyawa pedagang Kong. Karena terdesak, pedagang Kong mengeluarkan teknik rahasianya untuk melindungi diri. Namun ternyata ia kembali dipermainkan oleh Chun Myung. Melihat teknik tersebut, Chun Myung yakin bahwa pedagang Kong berasal dari sekte tepi selatan. Kini Chun Myung semakin mencurigai pedagang Kong sebagai utusan dari sekte tepi selatan. Pedagang Kong semakin terdesak, terlebih sekte Plum Blossom memiliki dendam lama dengan sekte tepi selatan. Mereka akan mengenali teknik tersebut hanya dengan sekali lihat. Meskipun begitu, pedagang Kong tetap memilih diam. Chun Myung melontarkan provokasi yang menghina sekte tepi selatan sebagai pengecut yang memanfaatkan kesempatan saat sekte Plum Blossom melemah. Menurut pedagang Kong, ini adalah hal baik bagi sekte Plum Blossom yang sudah ditakdirkan punah. Mereka sudah kehilangan teknik bela diri dan semua kekayaan, tidak ada harapan yang tersisa. Namun Chun Myung tidak setuju dengan pernyataan sepihak itu. Chun Myung berniat menunjukkan sesuatu kepada pedagang Kong untuk membuktikan masih ada harapan yang tersisa bagi sekte Plum Blossom. Chun Myung mulai memperagakan teknik rahasia khas sekte Plum Blossom. Diikuti teknik lanjutan dengan serangan yang sangat cepat. Diakhiri dengan tebasan yang sanggup menggetarkan dunia. Teknik tersebut sangat indah, hingga seolah menciptakan ilusi bunga plum yang berguguran. Pedagang Kong tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat matanya. Ribuan kelopak bunga plum seolah berjatuhan di sekelilingnya. Namun saat pedagang Kong menyadari ini adalah salah satu teknik pedang Plum Blossom yang melegenda, segalanya sudah terlambat. Ribuan kelopak bunga itu jatuh menghujam tubuh pedagang Kong layaknya ribuan belati yang menyayat kulitnya. Kini pedagang Kong benar-benar kehilangan kesadaran dan roboh di tanah. Chun Myung menyuruh orang yang sedari tadi mengawasi untuk segera keluar. Ternyata ada salah satu pedagang yang sedang bersembunyi di balik pohon. Chun Myung memanggilnya, menyuruhnya untuk mengumpulkan para pedagang yang tersisa. Singkat waktu, kini para pedagang berkumpul di hadapan Chun Myung sesuai perintahnya. Chun Myung tanpa basa-basi memberikan pilihan kepada mereka, meninggalkan harta-harta mereka dan pergi tanpa dihajar, atau melakukan perlawanan dan dihajar sebelum pergi. Para pedagang lain yang tidak mempelajari seni bela diri memilih segera pergi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun Chun Myung menghentikan mereka. Ia kesal karena para pedagang itu tidak memiliki sedikitpun pengertian. Jika mereka semua pergi, siapa yang akan membantunya membawa harta-harta ini kembali ke sekte?
Untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, Chun Myung menyuruh mereka untuk menjadikan aset mereka dalam bentuk uang dan kembali kepadanya. Seorang pedagang dengan konyolnya bertanya bagaimana jika ia tidak kembali. Chun Myung menggunakan energi internalnya untuk menginjak tanah sekuat tenaga, menciptakan kehancuran yang dahsyat. Dengan tegas Chun Myung berjanji akan memburu mereka sampai 7 generasi jika mereka tidak kembali. Kini para pedagang sadar bahwa tidak ada cara untuk lolos dari orang gila seperti Chun Myung. Di sisi lainnya, murid-murid sekte Plum Blossom terlihat sedang membersihkan diri di sungai sambil mengeluh tentang betapa beratnya latihan yang mereka jalani setiap hari. Namun Jogul senang dengan perkembangan sekte yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka benar-benar terlihat seperti perkumpulan seni bela diri yang sesungguhnya. Sang senior datang dan menyapa Jogul. Ia juga merasakan perbedaan yang signifikan sejak bergabungnya Chun Myung di dalam sekte. Ia mengutarakan harapannya agar sekte kelak dapat bersaing dengan sekte-sekte besar lainnya. Setelah menyelesaikan urusannya, para murid memutuskan untuk kembali ke sekte. Sesampainya di sana, Jogul dan yang lainnya tampak kebingungan terpancar di raut wajah mereka. Mereka melihat begitu banyak orang mengangkut bahan bangunan ke dalam sekte. Jogul dan yang lainnya melihat instruktur sedang memerintah para pekerja. Sang senior menghampiri instruktur untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dengan sekte mereka. Sang instruktur menjelaskan renovasi besar-besaran yang sedang mereka lakukan. Sang instruktur memerintahkan para murid untuk membantu mengangkut bahan sebagai pelatihan tambahan. Jogul dan seniornya terkejut dengan perintah tersebut. Namun mereka tetap pergi menjalankan perintah setelahnya. Malam harinya, di asrama Mekar Putih, berbagai hidangan lezat yang menggugah selera terpampang di atas meja. Para murid tidak percaya melihat adanya ayam panggang di atas meja. Mereka berteriak kegirangan, mengekspresikan semua sukacita yang terpendam selama ini. Para murid menghabiskan malam itu dengan pesta makan besar. Setelah makan, Jogul dan seniornya berjalan keluar untuk mencari udara segar. Mereka tidak menyangka kekuatan uang akan membawa dampak perubahan sebesar ini. Bahkan, ini kali pertama mereka melihat senyum bahagia yang tulus dari instruktur. Mereka juga mendapatkan seragam baru lengkap dengan lambang sekte Plum Blossom di sebelah kiri. Di saat yang bersamaan, mereka mengerti perubahan seperti ini akan terus terjadi, dan mereka harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar tersebut. Sementara di sisi lain, Chun Myung dipanggil oleh ketua sekte ke dalam kediamannya. Mereka terlihat duduk bersama hendak membahas sesuatu. Ketua sekte ingin memberikan hadiah kepada Chun Myung atas kontribusi besar yang diberikannya kepada sekte. Ketua sekte menawarkan emas yang ditemukan Chun Myung. Namun Chun Myung menolaknya. Ia tidak mengincar kekayaan. Chun Myung bahkan menolak untuk mempelajari buku teknik rahasia yang ia temukan. Chun Myung meminta hadiah berupa kebebasan keluar masuk kota Hua UM. Chun Myung beralasan ingin menjelajahi dunia untuk mempelajari seni bela diri. Ketua sekte dapat mengerti keinginan Chun Myung, namun ia khawatir hal ini tidak adil bagi murid lainnya. Chun Myung kesal karena permintaannya ditolak. Ia berpikir sejenak tentang hadiah lain yang cocok untuknya. Tiba-tiba Chun Myung mendapatkan ide. Ia ingin meminta beberapa pil kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya yang tidak berada dalam kondisi baik. Pemimpin sekte terlihat berpikir sejenak sambil menyeruput teh. Sesaat kemudian, pemimpin sekte malah memberikan izin kebebasan yang Chun Myung inginkan. Chun Myung heran dengan keputusan ketua sekte yang pelin-pelan. Namun ketua sekte tetap tidak memperbolehkannya keluar dari kota Hua UM. Ketua sekte mengusir Chun Myung begitu saja. Chun Myung sangat kebingungan dengan sikap ketua sekte yang sangat aneh. Setelah menutup pintu kediamannya, ketua sekte bertanya pendapat instruktur tentang Chun Myung. Instruktur merasa Chun Myung mengerti jalan Dao. Ketua sekte juga merasakan hal tersebut dari Chun Myung. Meskipun ia masih muda, namun ketua sekte merasakan kebijaksanaan dari cara ia berbicara. Dalam hati instruktur, ia tidak merasa sedang berbicara dengan seorang anak kecil saat berinteraksi dengan Chun Myung. Sebaliknya, Chun Myung justru menunjukkan sisi kepemimpinan yang sebenarnya, membuat orang tanpa sadar ingin mengikutinya. Instruktur merasakan adanya jiwa agung yang bersemayam dalam diri Chun Myung. Sulit menjelaskan apa yang ia rasakan sekarang. Ketua sekte bertanya pendapat kepada salah satu anggotanya yang bernama Hyun Sang. Hyun Sang mengaku tidak begitu paham menilai seseorang. Namun ia merasa Chun Myung adalah anak kecil yang tidak kekanak-kanakan. Sang instruktur terkejut karena penilaian Hyun Sang sama persis seperti yang ia rasakan.
Ada beberapa anak yang memang terlihat dewasa karena lingkungan keras yang mereka jalani, namun Chun Myung tidak seperti itu. Ia benar-benar mirip orang dewasa pada umumnya. Pemimpin sekte mengerti maksud mereka, dan menyuruh mereka untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Bagaimanapun juga, Chun Myung hanyalah seorang anak. Ketua sekte mengingatkan kembali misi mereka untuk mendidik generasi muda, bukan menggunakan mereka untuk kepentingan sendiri. Hyun Sang dan instruktur mengerti nasihat ketua sekte dan memberikan rasa hormat yang mendalam. Ketua sekte ingin mengetahui perkembangan renovasi kuil yang dilakukan pagi tadi. Para pekerja sedikit kesulitan mengumpulkan kayu karena kecuraman gunung berbunga yang tidak stabil. Ketua sekte berharap pembangunan akan cepat selesai. Sekte memang perlu dibangun ulang. Ketua sekte juga memerintahkan Hyun Sang untuk menginterpretasi teknik baru yang mereka dapatkan secepatnya. Sementara di sisi lain, Chun Myung berjalan kembali ke asrama dengan perasaan kesal. Ia merasa menyesal telah menulis ulang buku teknik yang berguna untuk sekte. Melihat ekspresi ketua sekte saat ia meminta pil, Chun Myung tahu resep pil kehidupan telah hilang. Chun Myung memang sudah memperkirakan adanya efek samping penggunaan energi internal sejati yang dipaksakan. Namun ia tidak menyangka efeknya akan berdampak sangat besar. Bahkan Chun Myung memperkirakan membutuhkan waktu 6 bulan untuk pulih sepenuhnya. Itu adalah hal fatal bagi seorang seniman bela diri. Kehilangan waktu selama 6 bulan dapat memengaruhi perkembangan pertumbuhan masa depannya. Ia bertekad untuk mencari cara lain agar dirinya bisa pulih. Ada 2 cara untuk memulihkan energi internal sejati. Cara pertama adalah dengan mengonsumsi pil kehidupan. Dan cara kedua adalah mendapat bantuan dari seseorang yang memahami teknik transfer energi internal. Chun Myung yang merasa frustasi ingin minum alkohol sampai mabuk untuk melupakan segala gundah di hatinya. Namun saat itulah ia menyadari sesuatu. Ia tahu di mana dapat menemukan pil kehidupan yang dibutuhkannya. Chun Myung segera berlari menelusuri hutan yang gelap. Beberapa saat kemudian, ia sampai di sebuah tebing yang dikenal paling berbahaya dan curam. Dan di tengah tebing curam tersebut, terdapat sebuah gua kecil yang pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan pribadinya. Ia tidak menyangka dapat menemukannya kembali di kehidupan ini. Tempat ini sering ia gunakan untuk minum dan makan tanpa ketahuan oleh ketua sekte di masa lalu. Sayangnya, Chun Myung tidak memiliki cukup kekuatan untuk melompat ke sana, berbeda dengan masa lalu yang hanya perlu 2 kali lompatan untuk sampai ke tempat tersebut. Chun Myung tidak kehabisan akal. Ia memutuskan untuk kembali ke sekte. Mengambil tali yang sangat panjang, lalu mengambil jalan memutar untuk pergi ke atas tebing. Ia mengikat tali di sebuah pohon yang kokoh. Lalu perlahan menuruni tebing dengan hati-hati. Langkah demi langkah ia tempuh dengan ketelitian. Sayangnya, ia tetap melakukan kesalahan. Kakinya terpeleset oleh salah satu batu yang licin. Chun Myung kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi. Untungnya, Chun Myung telah menyiapkan tali pengaman sebelumnya. Ia terpental ke belakang saat sampai di ujung tali, lalu berayun kembali menuju dinding tebing yang tajam. Untuk menahan laju ayunan, Chun Myung mengalirkan sedikit energi internal melalui tangannya. Ia menahan gaya laju saat mencapai dinding tebing dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Chun Myung hanya mampu menahan sebagian gaya dorong, yang menyebabkan tangannya kirinya patah. Untungnya, Chun Myung dapat bertahan dengan baik menggunakan tangan kanannya. Ia tidak menyangka tulang tubuhnya sekarang lemah seperti tusuk gigi yang mudah patah. Perjuangan Chun Myung tidaklah sia-sia. Ia dapat melihat pintu masuk tempat persembunyiannya. Chun Myung mengukur jarak dan kekuatan yang diperlukan untuk membuat momentum. Setelah mempertimbangkan segalanya, Chun Myung mulai bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia memanfaatkan tali yang diikat ke tubuhnya untuk berayun mendekati gua. Begitu dirasa momentum yang dibutuhkan sudah tepat, Chun Myung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berayun penuh. Tali yang menopang tubuhnya tidak kuat dan akhirnya terputus. Kini Chun Myung dalam bahaya besar. Ia bertanya-tanya mengapa kesialan terus menimpa dirinya. Tubuhnya melayang lepas ke udara, terbang mendekati gua. Chun Myung kembali menggunakan energi internalnya untuk memegang dinding tebing guna menahan laju tubuhnya. Namun, kini jari-jarinya patah lagi dan terhempas dengan cepat. Beruntungnya mendarat di dekat gua, namun akan melewati pintu masuk gua. Dari sekian banyaknya rintangan, akhirnya, ia dapat mencapai pintu masuk gua tersembunyi dengan selamat. Chun Myung mulai memasuki gua tersebut.
Ia melihat barang-barang yang disimpannya masih ada di sana. Setelah kain tirai penutup dibuka, terlihat sebuah meja, kasur sederhana, dan bantal yang terbuat dari jerami. Ada juga sebuah kotak misterius di sana. Bahkan ada kristal cahaya malam yang sengaja ia pasang. Tanpa basa-basi, Chun Myung langsung membuka kotak misterius tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah peti emas dan beberapa botol anggur. Ia mengambil peti emas tersebut, lalu membukanya. Ia tahu apa yang ada di dalam sana. Pil salju Blossom yang sangat langka. Pil ini jauh lebih bagus dari pil kehidupan. Terlebih jumlahnya yang banyak, dapat memastikan Chun Myung dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pikir lama, Chun Myung segera memakan pil-pil tersebut. Pil tersebut langsung diserap oleh tubuh Chun Myung, mengeluarkan aroma elegan yang tersebar ke seluruh tubuhnya. Namun Chun Myung tetap fokus untuk menyerap semua khasiat pil tersebut. Energi mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Chun Myung segera bermeditasi untuk memurnikan energi tersebut. Energi yang telah dimurnikan bergerak mengalir ke dantiannya, menimbulkan gelombang energi besar yang memperbaiki energi internal sejati. Chun Myung kesakitan dan berteriak hebat saat menahan lonjakan energi yang terjadi di tubuhnya. Tidak lama setelah itu, tubuh Chun Myung mulai memulihkan diri. Tulang tangan kiri yang awalnya patah, kini telah sembuh dan mendapatkan kekuatannya kembali. Bahkan Chun Myung telah mendapatkan kembali energi internal sejati yang sebelumnya rusak. Tubuhnya sembuh dalam sekejap. Ia tidak lagi pucat seperti zombie. Chun Myung sendiri bahkan tidak menyangka efek pil sebagus ini. Dalam ingatannya dulu, ia memakan pil-pil ini seperti camilan. Ketidakmurnian di dalam tubuh Chun Myung perlahan keluar dari tubuhnya. Ia merasa seluruh titik meridian di tubuhnya meluas. Peredaran energi semakin lancar. Detak jantungnya juga semakin cepat. Lonjakan energi susulan mulai terjadi akibat jalur meridiannya kini tidak tersumbat. Energi internal yang mengalir masuk tidak hanya berputar di dantian bawahnya, bahkan kini menembus dantian tengah dan atas. Chun Myung semakin panik. Jika ia tidak segera menghentikannya, tubuhnya tidak akan sanggup menahan lonjakan energi selanjutnya. Chun Myung kesakitan dan mulai kehilangan kesadarannya. Namun, di saat genting itulah, ia teringat dengan nasihat lembut yang diberikan ketua sekte terdahulu kepadanya. Orang yang mengikuti jalan Dao, tidak melawan arus. Sama juga dengan aliran energi yang mirip seperti sebuah arus air. Tidak perlu menahan ataupun menekannya. Cukup membiarkan arus tersebut mengalir secara alami di tubuhnya. Mendengar nasihat tersebut, Chun Myung kini berhasil mengakses alam bawah sadarnya. Ia dapat melihat arus energi yang mengalir di tubuhnya. Chun Myung menutup mata dan mulai berkonsentrasi. Energi yang mengalir di tubuh Chun Myung saat ini, bagaikan sebuah bendungan yang sedang menghentikan air. Air tersebut akan terus berkumpul dan semakin deras sampai menghancurkan bendungan. Untuk itulah, Chun Myung akan membuka bendungan tersebut, membiarkan air tersebut mengalir tenang. Chun Myung mulai membuka aliran energi yang tertahan secara perlahan. Kini energi tersebut mengalir secara alami dan stabil di seluruh tubuh Chun Myung, memberikannya kekuatan dan bentuk tubuh yang berada di level yang berbeda. Keesokan paginya, cahaya matahari bersinar cerah, seolah menyambut pencapaian baru yang didapatkan oleh Chun Myung. Chun Myung terbangun dalam posisi meditasi melayang. Ia terkejut dan kehilangan fokus, membuat tubuhnya kembali terjatuh ke lantai. Chun Myung kembali memeriksa tubuhnya. Ia dapat merasakan perbedaan besar yang terjadi di dalam tubuhnya, terutama dalam hal kekuatan. Setelah selesai dengan urusannya, Chun Myung kembali keluar dari gua dengan membawa peti yang berisi pil. Pil ini tidak efektif lagi untuk tubuh Chun Myung yang sudah berkembang. Oleh karena itu, ia akan memberikannya kepada murid-murid lain di sekte. Ia juga membawa alkohol kesayangannya untuk dinikmati nanti. Kini saatnya untuk kembali ke sekte. Hanya dengan satu lompatan, Chun Myung dapat menempuh jarak yang jauh. Kini ia tidak perlu lagi memanjat tebing dengan tali. Ia dapat melakukan apapun yang ia suka, dan memanjat apapun yang ia inginkan hanya dengan lompatan. Ia sempat menikmati pemandangan menakjubkan yang disuguhkan di depan matanya. Menghirup udara segar pegunungan pagi yang menyehatkan. Namun bukannya udara segar yang ia rasakan, malah bau busuk yang tidak tertahankan. Ternyata aroma itu berasal dari ketidakmurnian yang dihasilkan oleh tubuh Chun Myung. Keesokan paginya di asrama Plum Mekar Putih, murid-murid bangun pagi, berencana untuk memulai latihan harian.
Terlihat raut wajah mereka yang masih mengantuk, sambil membicarakan sebuah rumor bahwa Chun Myung sedang mengalami penyimpangan energi internal. Chun Myung juga tidak mengikuti latihan harian yang dibuatnya sendiri. Hal itu semakin menambah kecurigaan. Salah satu murid ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tidak berlatih lagi. Jujur saja, mereka terpaksa menjalani latihan karena yakin tidak akan menang melawan Chun Myung secara bersamaan. Tapi sekarang kondisinya telah melemah, bahkan mirip seperti mayat hidup. Para murid merencanakan niat untuk menghajarnya bersama-sama. Sementara Jogul hanya memperhatikan para murid yang berdiskusi. Senior berambut biru menyuruh Jogul untuk tidak memedulikan murid lainnya. Ia yakin para murid akan mengetahui sosok asli Chun Myung cepat atau lambat. Tiba-tiba, pintu asrama kembali terbuka perlahan. Para murid penasaran dengan identitas sosok yang berani datang terlambat di pelatihan harian. Sosok tersebut ternyata adalah Chun Myung. Ia tampak segar, wajahnya bersinar bak seorang Buddha, membuat para murid lainnya terpukau dengan penampilannya yang cerah. Saat itulah murid lainnya sadar bahwa Chun Myung telah bangkit kembali, dan mereka dipastikan akan dihajar habis-habisan jika berusaha melawannya. Chun Myung memulai pidato paginya dengan rasa penyesalan mendalam karena tidak mengikuti sesi latihan akibat kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Chun Myung meminta maaf kepada mereka dengan rendah hati. Para murid yang mendengarnya malah terlihat semakin ketakutan. Mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi jika Chun Myung bersikap seperti itu. Chun Myung kembali berakting berlebihan dengan melimpahkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri. Tetapi detik kemudian, Chun Myung berjanji akan membuat mereka latihan lebih keras sebagai bentuk kompensasi atas ketidakhadirannya. Tanpa basa-basi, Chun Myung langsung menyuruh mereka untuk lari. Para murid dipenuhi tanda tanya besar. Tidak mengerti maksud Chun Myung yang menyuruh mereka lari. Chun Myung akan memberikan hukuman bagi siapa yang terlambat berlari ke sana. Chun Myung sengaja tidak memberitahukan tujuannya. Para murid semakin kebingungan dengan tempat tujuan yang Chun Myung maksud. Namun senior berambut biru yang bernama Yunjong ini langsung mengerti maksud Chun Myung dan segera berlari duluan. Begitu juga dengan Jogul yang segera menyusul dari belakang. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan lincah, meninggalkan murid-murid lainnya dalam kebingungan. Satu persatu murid mulai menyadari apa yang terjadi. Mereka mulai berlari mengikuti Jogul. Para murid yang tertinggal mulai ketakutan membayangkan nasib mereka jika sampai terlambat. Latihan pagi hari ini pun resmi dimulai dengan kekacauan dan ketakutan. Meskipun Chun Myung tahu mereka bersekongkol untuk melawannya, ia tidak marah. Malah ia merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan saat di sekte Plum Blossom dahulu. Para murid mulai mendaki tebing curam dengan tergesa-gesa. Sementara Chun Myung mengawasi mereka dengan seksama. Dalam hati, Chun Myung berjanji akan membuat semua orang menjadi kuat. Kemajuan sebuah sekte tidak dapat mengandalkan kekuatan satu orang, melainkan kekuatan semua orang. Chun Myung kembali menguatkan tekadnya untuk membangkitkan kembali sekte Plum Blossom. Matahari kini bersinar terang, menyambut hari baru yang indah dan penuh semangat. Namun tidak dengan hari yang dijalani oleh murid-murid sekte Plum Blossom. Mereka kembali terjatuh berserakan di lantai. Jogul terkapar tidak berdaya dengan tubuhnya yang lemas. Berusaha mengambil setiap desah napas untuk mempertahankan kesadarannya. Berbeda dengan Yunjong yang masih berdiri. Ia memiliki daya tahan yang lebih baik dari murid lainnya. Jogul akhirnya mengerti alasan murid-murid lain memanggilnya senior. Bukan karena kemampuan bela dirinya, melainkan daya tahan fisik maupun mental yang tak tergoyahkan. Namun semua itu tidak ada artinya di depan Chun Myung yang berlatih dengan cara yang gila. 2 batu besar dan 1 karung goni yang berisi batu-batu diikat ke tubuhnya sambil berlarian sepanjang tebing. Melihat para murid yang sudah tidak dapat bergerak, Chun Myung memutuskan untuk menyudahi latihan pagi hari ini. Ia meletakkan 2 bongkah batu besar di alun-alun pelatihan. Lalu menyuruh para murid untuk membersihkan kekacauan yang mereka perbuat. Tentu juga sekalian dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Chun Myung sendiri. Saat di ruang makan, para murid terlihat tidak memakan makanan mereka sedikit pun. Yunjong keheranan dengan sikap mereka yang tiba-tiba seperti ini. Salah satu murid mengaku tidak berselera. Bahkan ia merasa akan muntah ketika makanan masuk ke dalam mulutnya. Para murid mulai mengutarakan sesi latihan yang sangat berlebihan kepada Yunjong. Mereka tidak yakin akan bertahan melalui semua latihan ini setiap hari. Yunjong tidak merespons apapun. Ia hanya diam mendengarkan. Yunjong kemudian meminta pendapat Jogul.
Ia penasaran apakah Jogul mengubah pikirannya dan setuju dengan para murid lainnya. Jogul terdiam sejenak sambil melihat makanannya. Jogul mulai mengutarakan pendapat jujurnya. Tubuh manusia tidak seperti baja yang menjadi lebih kuat jika terus ditempa. Meskipun begitu, Jogul akan terus mengikuti sesi latihan ini. Ia berjanji kepada semua murid lainnya akan berbicara langsung kepada Chun Myung jika sesi latihan tidak membawa banyak perubahan kepada mereka. Para murid merasa ada harapan, dan semuanya setuju mengikuti instruksi Jogul. Begitu juga dengan Yun Jong. Ia akan maju pertama saat waktunya tiba. Setelah sesi sarapan, Jogul berbaring di kamarnya, menghela napas panjang. Ketika mengingat ada sesi latihan lainnya setelah ia beristirahat. Dalam hatinya, Jogul sebenarnya memiliki keraguan besar bahwa dirinya akan mampu bertahan menjalani pelatihan neraka yang diberikan Chun Myung. Dalam tidurnya, Jogul samar-samar mendengar suara Chun Myung yang sedang memanggilnya. Ketika ia membuka matanya, sosok yang paling ia tidak harapkan benar-benar ada di depannya sekarang. Chun Myung dengan antusias ingin memberikan sesuatu kepada Jogul. Jogul penasaran dan melihat barang apa yang diberikan kepadanya. Matanya terbelalak ketika melihat pil kehidupan yang sangat langka. Chun Myung menyuruhnya untuk tenang dan tidak membuat keributan. Sementara Jogul sendiri tidak mengerti mengapa pil yang sangat berharga tersebut diberikan kepadanya. Chun Myung menyuruh Jogul untuk tidak banyak bertanya dan merahasiakan hal ini dari yang lainnya. Ia menyuruh Jogul untuk memakan pil tersebut. Sementara Chun Myung akan membantu menstabilkan energinya. Jogul diam-diam merasa menyesal telah menganggap Chun Myung sebagai iblis. Namun ia tidak mengetahui apa yang benar-benar dipikirkan iblis kecil ini. Beberapa hari kemudian, di lapangan latihan sekte Plum Blossom, para murid terlihat sedang berlatih. Teknik dan gerakan mereka seperti latihan biasa pada umumnya. Namun instruktur merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dari tebasan, kuda-kuda, dan posisi tubuh, semuanya sangat stabil dan kokoh. Bahkan instruktur dapat merasakan kekuatan kaki mereka saat menginjak tanah. Penuh kekuatan, penuh ambisi. Tubuh bagian atas mereka tegap seperti gunung. Instruktur kembali teringat dengan Chun Myung yang meminta waktu 1 bulan untuk melatih mereka. Ia tidak menyangka Chun Myung benar-benar menunjukkan hasil yang berbeda hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan ia tidak pernah melihat para murid yang bersemangat seperti ini. Tiba-tiba, ketua sekte masuk ke dalam arena pelatihan untuk mencari instruktur. Mereka berpindah lokasi untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ketua sekte merasa ada sesuatu yang salah. Ia memberikan buku teknik pedang keseimbangan yang ditemukan Chun Myung kepada instruktur, dan menyuruhnya untuk melihat halaman yang terakhir. Instruktur sangat terkejut ketika melihat isi buku tersebut. Halaman terakhir berisi pesan dari leluhur sekte Plum Blossom untuk para penerusnya kelak. Isi pesan tersebut mengizinkan para penerus yang berbakat untuk mengubah atau mengembangkan teknik yang sudah ada. Namun berbeda dengan teknik pedang keseimbangan yang merupakan inti dan jiwa sekte Plum Blossom. Leluhur berharap para penerusnya tidak akan mengubah teknik ini sampai kapanpun. Teknik pedang keseimbangan adalah teknik dasar yang menjadi wadah untuk mempelajari teknik lainnya. Sang instruktur tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menurutnya, teknik pedang keseimbangan yang dulu memerlukan waktu yang lama untuk dikuasai. Ketua sekte sudah menyadari hal tersebut, karena itulah ia sengaja meminta pendapat instruktur. Sang instruktur berpikir keras. Pesan yang ditinggalkan oleh leluhur sekte merupakan wasiat yang sangat penting. Bahkan itu dapat menjadi pondasi dari sekte itu sendiri. Ketua sekte berharap sang instruktur dapat mempertimbangkannya dengan bijak. Apakah ia akan mengikuti tradisi dari leluhur sekte? Ataukah mengikuti perubahan zaman? Sang instruktur mengutarakan alasan ia membuat teknik pedang keseimbangan yang baru, agar tidak memakan waktu lama untuk mengembangkan murid-murid sekte menjadi lebih kuat. Sekte Plum Blossom yang sekarang tidak memiliki kekuatan maupun waktu untuk bertahan. Sang instruktur ingin bertanya pendapat ketua sekte. Apakah sekte Plum Blossom yang sekarang masih memiliki masa depan? Ketua sekte terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut. Keadaan sekte kini memang sudah membaik. Mereka terbebas dari hutang dan mendapatkan banyak senjata serta teknik bela diri. Namun mereka masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan. Jadi ketua sekte tidak bisa menjawab pertanyaan instruktur. Mendengar pernyataan ketua sekte, instruktur telah memutuskan untuk menentang pendapat leluhur.
Ia melihat para murid yang kini terbiasa dengan teknik pedang keseimbangan yang baru dan tidak akan mudah untuk mengubah metode. Ini akan membuat para murid bingung dan kehilangan arah. Ditambah lagi, aspek yang paling penting dalam menguasai teknik pedang keseimbangan versi lama adalah memiliki tubuh bagian bawah yang kuat. Saat itulah instruktur tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia kembali melihat para murid yang sedang berlatih. Dan baru teringat bahwa kini tubuh para murid telah kokoh seperti gunung. Mereka juga memiliki keseriusan yang tiada duanya. Ketua sekte memuji kinerja instruktur yang melatih para murid dengan baik. Padahal sang instruktur juga kebingungan melihat perkembangan mereka yang signifikan. Saat itulah, instruktur kembali melirik Chun Myung. Beberapa hari ini ia menyerahkan tugas untuk melatih para murid kepadanya. Instruktur meminta izin kepada ketua sekte untuk berbicara sebentar kepada Chun Myung. Singkat waktu, Chun Myung telah dipanggil menghadap instruktur dan ketua sekte. Sang instruktur tanpa basa-basi memberikan pertanyaan kepada Chun Myung. Lambat dan tinggi atau cepat dan jelas, manakah yang paling melambangkan sekte Plum Blossom? Chun Myung tanpa ragu menjawab, lambat namun menjadi tinggi adalah pilihan yang paling jelas. Instruktur ingin mengetahui alasannya. Chun Myung hanya menjawab, karena memang itulah ciri khas sekte Plum Blossom. Untuk mendapatkan kembali kehormatan masa lalu dan membangkitkan sekte Plum Blossom, mereka tidak boleh berkompromi dengan kenyataan. Ketua sekte tidak menyangka jawaban yang bijak dapat keluar dari kata seorang anak kecil. Seakan perkataan Chun Myung menyadarkan kegundahan instruktur dan ketua sekte. Ketua sekte memperbolehkan Chun Myung untuk kembali latihan. Instruktur mengaku merasa malu dengan dirinya sendiri, di mana hal itu juga disetujui oleh ketua sekte. Kini mereka yakin keputusan apa yang akan mereka ambil setelahnya. Ketua sekte dengan tegas menyampaikan kepada instruktur, mulai dari hari ini, mereka akan mengubah teknik pedang keseimbangan yang baru menjadi versi lama. Tidak hanya teknik pedang keseimbangan, mereka juga harus melihat teknik lainnya dengan teliti. Instruktur akhirnya mengerti dengan perintah ketua sekte dan akan melaksanakannya. Sementara di sisi lain, Chun Myung terlihat sangat kesal sembari memukul dadanya sendiri. Ia tidak menyangka harus mengajari mereka hal sesimpel itu. Kini Chun Myung semakin yakin bahwa sekte Plum Blossom akan runtuh jika tidak ada dirinya. Berpindah suasana ke kota yang dipenuhi dengan berbagai toko dan rumah makan. Chun Myung mengajak Jogul untuk mengobrol sebentar. Ia mendengar bahwa Jogul merupakan tuan muda dari bisnis besar di provinsi. Jogul menyangkalnya. Ia hanyalah anak dari keluarga pedagang kecil biasa. Tiba-tiba mereka melihat suasana toko yang sangat kacau. Banyak pelanggan yang mengeluh tentang pesanan yang salah dan rasa yang tidak enak. Chun Myung tidak mengerti alasan di balik kekacauan ini, padahal dahulu tempat makan ini memiliki reputasi yang baik. Jogul menduga hal ini disebabkan oleh pedagang Kong yang telah diusir. Meskipun mereka penipu, namun tidak dapat disangkal mereka pandai mengelola bisnis. Ditambah dengan koneksi pedagang Kong yang luas dan banyak sanak keluarganya yang memegang bisnis diusir secara bersamaan. Intinya, semua ini disebabkan oleh kurangnya karyawan yang berpengalaman. Chun Myung terlihat berpikir sejenak. Ia akhirnya menyadari betapa hebatnya ketua sekte dahulu yang dapat menjalankan bisnis sambil mempelajari bela diri. Chun Myung tanpa malu bertanya solusinya kepada Jogul. Sementara Jogul sendiri juga tidak tahu. Ia hanyalah pedagang kecil yang tidak mempunyai pengalaman berbisnis. Jogul teringat dengan satu pebisnis handal yang selalu mendukung sekte Plum Blossom. Sayangnya tetua tersebut sedang sakit. Chun Myung tidak pernah mendengar apapun tentang tetua tersebut. Mereka memanggilnya dengan tetua Huang. Ia adalah pedagang yang hebat. Ia memiliki banyak koneksi. Bisnisnya bahkan berkembang sampai ke Laut Timur dan Barat. Bahkan sekte Plum Blossom bisa berdiri hingga kini, semua berkat jasa tetua Huang yang mensponsori sekte. Andai jika tetua Huang ada di sini, Jogul yakin ia dapat membantu permasalahan mereka. Ada rumor yang mengatakan ia terbaring tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Tiba-tiba instruktur hitam memanggil Chun Myung. Ia ingin Chun Myung mengantarkan sebuah surat kepada ketua sekte atau ketua bendahara. Surat ini berasal dari Serikat Pedagang Eunha dan sangat mendesak. Kebetulan sekali Serikat Pedagang Eunha adalah Serikat Pedagang Aliansi Tetua Huang. Mendengar informasi tersebut, Chun Myung langsung menerima tugas itu dengan senang hati. Namun ada satu hal yang membuat Chun Myung bingung. Jika Tetua Huang tidak sadarkan diri, maka ia tidak dapat membaca suratnya. Untuk itulah,
Chunmyung akan membantu untuk melihat pesan apa yang ada di dalamnya. Bukan Chunmyung namanya jika ia tidak bertindak usil. Chunmyung membuka segel surat menggunakan energi internal, lalu membaca isi pesan tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Singkatnya, isi surat tersebut berasal dari anak tetua Huang yang melaporkan kondisi tetua Huang yang kian memburuk. Gejala lain yang aneh muncul. Tubuh tetua Huang berubah merah seolah ada aliran energi yang tersumbat di nadi sehingga menjadi tidak terkontrol. Ditambah dengan bercak gelap yang muncul di tengah alisnya. Chunmyung sangat terkejut dengan ciri-ciri penyakit yang dideskripsikan. Seakan ia tahu dengan jelas apa yang terjadi pada tetua Huang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membership dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membership belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.